we just stay here? 'Cause in this kind of weather. Perkenalkan, nama saya Aldi. Come right Perkenalkan, nama saya Taufik Ramadan. and make yourself come Kenalin, nama aku Ahmad Kamaluddin dari on me tonight. Di era digital yang ditandai dengan ledakan informasi, data sains menjadi salah satu aset terpenting bagi organisasi. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, kapasitas untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data telah naik secara signifikan. Dalam konteks ini, data sains muncul sebagai disiplin ilmu yang mengintegrasikan berbagai teknik analisis data seperti statistik, pemrograman, dan pembelajaran mesin untuk mengubah bahan mentah menjadi wawasan yang berharga. Transformasi bisnis dari penerapan analisis data ini tidak hanya berguna bagi perusahaan untuk membuat keputusan yang strategis, tetapi juga menciptakan keunggulan kompetitif yang signifikan. Memahami data sains. Data sains adalah kombinasi dari berbagai disiplin ilmu, termasuk statistik, pemrograman, dan pengetahuan domain. Proses data sains ini meliputi pengumpulan data, pemeriksaan data, penganalisis data, dan visualisasi data. Dengan menggunakan alat dan teknik yang tepat, data scientist dapat mengeksplorasi data dan mengidentifikasi pola yang dapat berguna bagi wawasan yang mendalam. Ini menjadi sangat penting bagi bisnis yang beroperasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif dan dinamis. Data science di era digital memiliki beberapa peran, yaitu 1. Meningkatkan pengambilan keputusan. Salah satu peran utama data science dalam transformasi bisnis adalah kemampuannya untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan analisis data yang tepat, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta dan bukti. Misalnya, perusahaan retail seperti Amazon menggunakan algoritma rekomendasi yang didukung oleh analisis data untuk memberikan saran produk kepada pelanggan. Dengan menganalisis perilaku pembelian historis dan preferensi pelanggan, Amazon dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan mengoptimalkan penjualan. Selain itu, data science memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis prediktif, di mana data historis digunakan untuk memprediksi tren dan perilaku di masa depan. Kemudian yang nomor 2 yaitu ada efisiensi operasional. Data science juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi operasional. Di industri manufaktur, analisis data digunakan untuk memantau performa mesin dan memprediksi kapan perawatan diperlukan. Dengan menetapkan teknik pemeliharaan prediktif, perusahaan dapat mengurangi waktu ganti mesin dan biaya pemeliharaan. Misalnya, General Electric (GE) menetapkan analisis data untuk memantau kondisi turbin gas yang memungkinkan mereka untuk melakukan intervensi pada waktu yang tepat dan mengurangi biaya operasional secara signifikan. Di sektor logistik, data science dapat digunakan untuk mengoptimalkan rantai pasokan. Dengan menganalisis data terkait permintaan, pasokan, dan kondisi transportasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi distribusi dan mengurangi biaya. Contohnya, perusahaan seperti UPS menggunakan algoritma canggih untuk merencanakan rute pengiriman yang paling efisien, yang tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi emisi karbon. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan untuk meningkatkan pengalaman kepada konsumen. Nah, transformasi bisnis yang didorong oleh data science ini juga terlihat dalam cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen mereka. Dengan menganalisis data konsumen, perusahaan dapat memahami preferensi dan kebutuhan para konsumennya dengan lebih baik. Nah, ini memungkinkan personalisasi layanan dan produk yang ditawarkan kepada konsumen itu menjadi lebih baik sehingga akan meningkatkan kepuasan para konsumen. Misalnya seperti Netflix yang menggunakan algoritma berbasis data untuk merekomendasikan film kepada para konsumen berdasarkan algoritma riwayat tontonan konsumen mereka. Analisis sentimen yang dilakukan melalui data juga memungkinkan perusahaan untuk memahami persepsi publik terhadap produk mereka. Dengan mengetahui apa yang dibicarakan oleh konsumen di platform media sosial,
perusahaan dapat merespons dengan cepat terhadap masalah dan meningkatkan citra mereka di mata konsumen. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah tantangan dalam implementasi data science. Nah, meskipun potensi data science ini sangat besar, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh para data science ini. Salah satu tantangan terbesar itu adalah isu privasi dan keamanan data yang dikeluhkan oleh konsumen, karena khawatir tentunya platform yang mereka gunakan itu mencuri data-data mereka yang bersifat privasi. Nah, namun dengan demikian ketatnya regulasi seperti GDPR di Eropa, perusahaan harus memastikan bahwa mereka mengumpulkan dan menggunakan data dengan cara yang etis dan sesuai hukum. Nah, ini juga memerlukan kebijakan yang jelas dan transparansi dalam pengelolaan data. Untuk kesimpulan, data science itu memainkan peran yang sangat krusial ya dalam transformasi bisnis di era digital seperti sekarang ini. Nah, dengan kemampuannya untuk meningkatkan pengambilan keputusan, kemudian efisiensi operasional, dan pengalaman konsumen, data science telah menjadi kebutuhan ya yang tidak bisa diabaikan oleh perusahaan yang ingin bersaing di pasar secara global ya. Meskipun ada tantangan yang memang harus dihadapi ya, karena apapun itu pasti memiliki tantangan. Nah, potensi yang ditawarkan oleh data science ini jelas sangat besar ya. Dengan investasi yang tepat dalam bidang teknologi dan mendorong keterampilan dalam data science, perusahaan dapat mengoptimalkan manfaat dari data yang mereka miliki dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan.